Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Sempulur Channel. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan semua saja yang telah mendukung pada channel saya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, sukses segala-galanya. Amin. Teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf. Nampaknya kalau saya bicara ini kurang jelas. Ya, karena sudah tua dan giginya ini sudah habis. Bagi anak kecil ya, kalau saya mengucap huruf R itu kayak wong kita. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf. Di sini berjumpa kembali dengan konten saya, tetap bertani organik. Dan ini acaranya adalah saya mau memupuk susulan lombok atau cabai yang saya tanam ini. Nih, saya ambil pupuknya, ini sudah saya siapkan. Ini perlu diketahui pada rekan-rekan bahwa ini saya proses dari limbah ternak kambing. Jadi di samping saya tanam ini, saya di rumah juga memang sengaja untuk berusaha beternak yang makanannya berasal dari rumputan. Nah, kalau sudah tua seperti saya, tidak mungkin saya ini untuk memelihara ternak besar seperti sapi. Namun di sana saya atau di rumah saya kambing yang saya ternak itu. Nah, ini maksud saya nanti limbahnya bisa saya gunakan atau saya manfaatkan untuk pupuk. Contohnya ini secara garis besar atau mayoritas ini asalnya dari kotoran ternak bercampur dengan sisa-sisa makanan. Nah, namun tidak saya biarkan begitu saja, tidak. Saya proses di rumah. Itu saya punya semacam bak atau kolam lah. Saya buat dengan batako itu kurang lebih ukurannya 1,5 meter kali 3 meter. Itu saya buat kolam itu. Tapi bawah itu tidak saya beri dasaran batu bata, tanah. Nah, kemudian kotoran-kotoran dan segala macam itu saya masukkan ke situ. Kemudian yang paling atas sendiri saya tutup dengan tanah, kira-kira 2 atau maksimal 3 cm. Kemudian kita pacu dengan start. Yang biasa saya gunakan adalah 4. Saya biarkan sekitar 4 maksimal 6 bulan lah, maka jadi ini sudah pupuk jadi, tinggal menerapkan atau mengaplikasikan pada tanaman, dan ini akan saya aplikasikan. Sebenarnya itu tanaman saya itu dulu sudah saya pada waktu akan menanam itu sudah saya beri pupuk kompos, saya campurkan tanah dan segam. Namun ini perlu saya bantu lagi. Saya pupuk lagi. Nah, sekarang mengapa saya harus memupuk lagi pupuk ini? Ya, kalau kita lihat
memang ini kelihatannya ya cukup lah, nampaknya sudah menyenangkan. Namun perlu diketahui bahwa namanya pupuk organik, baik itu pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk, pokoknya yang statusnya pupuk, yang penting statusnya pupuk organik, itu setelah diaplikasikan ini tidak segera kelihatan hasilnya. Penak omong cara wong Jawa, tedase iku ora kaya lek pupuk apa? Pupuk kimia. Contohnya kalau kita pupuk urea, NPK yang bersifat kimia itu begitu diaplikasikan 3 sampai 5 hari udah kelihatan. Namun ini ya kita perlu sabar dulu waktu. Paling tidak menggunakan waktu ya sekitar 2 minggu lah baru kelihatan hasilnya. Oleh karena itu ini untuk penjagaan, meskipun ini masih kelihatannya masih hijau, tapi perlu saya susukkan lagi agar supaya nanti pada waktu pupuk yang dari awal itu sudah mulai berkurang, ini sudah muncul reaksinya, sehingga ini tidak tersendat-sendat perjalanannya. Ibarat orang jalan itu lakone ora terus entek. Lah entek akhirnya akan terganggu, pertumbuhannya terganggu. Oleh karena itu ini saya tambahkan lagi. Nah, kita tidak usah banyak-banyak, nanti kalau over itu akhirnya malah jadi racun. Ya sekedar gitu. Ini saya beri 1 genggam setiap apa itu pohon itu 1 genggam. Demikian. Terus kita berjalan secukupnya. Ya tentunya ini yang sudah saya bersihkan gulmanya. Jadi setelah gulma ini sudah bersihkan dulu, kemudian kita pupuk, kita tambahi. Ini insya Allah ini hijaunya ini tetap terjaga, jadi tidak terus akhirnya kuning. Lek cara Jawa terus malih kuning anuni itu apa ya istilahnya, medeng. Orang Jawa ngarani dadine malih lombok medeng. Lek lombok medeng akhirnya len dandani. Untuk mengembalikan itu sulit, perlu proses lagi. Oleh karena itu sebelum habis masa habisnya pupuk yang awal itu saya susuli. Ini insya Allah setelah 15 hari ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Kemudian pupuk yang dari dasar itu sudah habis, sehingga itu tadi tidak medeng. Demikian teman-teman. Ini mengapa saya harus memupuk susulan padahal tanamannya masih hijau. Di samping setiap hari itu kita juga harus teliti, meneliti tanaman, mengamati agar supaya reaksi apa yang muncul pada tanaman tersebut, supaya kita tahu. Jadi jeli menangani sesuatu itu jeli. Demikian. Tuh. Dan ini berlanjut terus. Nah, di samping itu, ini perlu saya sampaikan pada teman-teman. Untuk melanjutkan. Saya menanam lombok ini tidak sebidang ini saya tanami sekaligus tidak. Ini bidangnya sekian itu tidak saya cari, hampir 1000 ini, 1000 batang. Namun saya tidak menanamnya itu dalam waktu sekaligus, misalkan 1 hari atau 2 hari, tidak. Saya menanamnya berangsur, seperti orang punya hutang itu diangsur harian.
Sebab meskipun saya ndak secara tertulis, saya punya prinsip no day without planting. Tiada hari tanpa menanam. Itu maksudnya bukan kok setiap hari itu saya harus menanam A, B, C, enggak. Untuk menciptakan kegiatan saya harian. Nah, kalau saya setiap hari ada kegiatan, ada aktivitas, itu pastinya yang saya harapkan adalah olahraganya. Ya, maaf, orang seumur saya ini sudah mendekati kepala 7. Ini kalau olahraga secara formal, misalkan badminton, atau sepak bola, voli, waduh ini. Yang tidak mampu ininya, napas. Oleh karena itu, kalau saya ganti dengan kegiatan aktivitas seperti tanam menanam ini, itu saya rasa saya bisa melaksanakan. Toh itu saya rasa untuk maknanya itu tidak berbeda. Tapi yang penting setiap hari olahraga. Oleh karena itu ini saya programkan tiada hari tanpa menanam, yaitu. Nah ini contohnya ini yang berikut itu kan tidak sama itu. Kalau kita lihat secara itu kan tidak sama. Semakin sana itu semakin pendek. Karena setiap hari saya hanya paling banyak satu banjar ini lah. Besok ini, besok lagi ini dan bahkan yang paling ujung sana itu ada yang paling awal ini sudah sekian, yang paling ujung sana itu masih ada yang belum saya tancapkan. Nah ini, ya itulah tujuan secara pokok saya melaksanakan moto saya sendiri secara batin ini, tiada hari tanpa menanam. Nah, itu tujuannya untuk kegiatan. Nah, ini. Dan mudah-mudahan ini nanti ya meskipun begitu, ya harapan tentunya sukses. Nah, mudah-mudahan Allah itu akan meridhoi begitu. Demikian. Jadi saya melaksanakan sesuatu itu pasti ada maknanya, ada maksudnya. Tuh. Nih. Sana itu yang paling sana, paling ujung itu bahkan ada itu yang belum saya tancapkan. Kalau begini ini berarti sekali lagi saya kan berolahraga. Kalau bisa gerak, gini loh. Menurut sesuatu yang saya terima dari orang-orang yang pandai, lek cara Jawa sangka sarjana sujaning budi, orang setiap hari gerak jumlah gerakan 2.500 kali gerakan itu sudah dinilai olahraga. Kalau kita bisa olahraga secara rutin, ya, tentunya tujuan utama adalah kan sehat. Orang hidup itu yang utamanya kan sehat. Sehat adalah sesuatu yang manusia atau apapun yang hidup itu tidak pernah bosan. Kalau kita lapar, misalkan makan, kenyang, bosan. Kita ngantuk, tidur, bangun tidur, akan tidur lagi bosan. Tapi kalau namanya sehat, kapanpun itu manusia tidak ada bosannya. Oleh karena itu nomor satu orang hidup itu kalau saya yang kita cari dulu kesehatan. Nah, sarannya sehat itu apa? Ya salah satunya. Kalau ini kita gerak, kemudian apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu bisa sirkulasi. Bisa sirkulasi, ganti, gerak, kita keluar keringat, kemudian minum, nah, begitu lagi dan lain sebagainya. Kalau keluar kita isi makanan, diproses, keluar lagi. Nah, ini berarti kalau sirkulasinya yang ada dalam tubuh itu tidak terganggu, lancar, akhirnya itulah sumber kesehatan. Di samping yang kita makan itu adalah bisa steril dari kimia, bisa steril dari racun. Nah, ini. Jadi
Itulah tujuan utama mengapa saya menanam lombok ini secara bertahap, kredit harian. Itu saya rasa itu teman-teman, mudah-mudahan pintas ini bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan, yang terutama bagi rekan-rekan yang ingin sehat. Itu kalau saya menerapkan seperti itu. Nih, dan sekali lagi, apabila sesuatu yang saya sampaikan ini kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya sudah sudah sejak kecil itu memang punya hobi untuk melantunkan sesuatu, tapi sifatnya Jawa, karena orang Jawa. Ini sebelum saya tutup, saya pun juga akan melantunkan nada-nada yang berbahasa Jawa. Mudah-mudahan juga berguna. Mari kita bersenang-senang. Iki rada awan kira jam 10. Witeng klapa jawata ing Hardapada, salukune wong wanita dasar nyata. Wah, ngene iki ya. Saya jadi ngene iki Mas. Kula sampun jajah praja ing Ngayogya Surakarta, sekar kawis sinampur sekar mulati, dasar manis merak hati. Aduh Gusti, sun rewangi pati geni, pitung dina pitung bengi. Wah, ini duwombo-ombo kula wegane. Muga-muga panene apik. Panen apik, pas payu pisan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, malah ingkar, Allah akan mencabut nikmat yang diberikan, bahkan mengazab. Demikian teman-teman, mudah-mudahan berkenan pada rekan-rekan semua. Sekali lagi, bila ada salah, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.